Ya, daerah otonomi baru di Papua bisa dinilai sebagai game changer dalam mewujudkan lompatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat asli Papua. Strategi apa yang telah disiapkan? Kita membahasnya kali ini bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Beni Irawan. Selamat malam, salam sehat Pak Beni. Selamat malam Mas Indra, salam sehat. Baik. Ya, Pak Beni, sebelum lebih jauh membahas DOB yang baru ini Pak Beni, kita ingin sedikit flashback ke belakang Pak. Kalau tidak salah moratorium pemekaran ini kan sejak 2006, tapi kemudian pada beberapa waktu terakhir ini kita melihat ada 3 daerah otonomi baru di Papua dan informasinya 1 daerah otonomi baru di Papua Barat Pak ya. Nanti menjadi Papua Barat Daya. Mungkin bisa dijelaskan semangat awalnya Pak dari sebenarnya moratorium yang masih berjalan hingga sekarang sebenarnya moratorium pemekaran, tapi khusus Papua dikecualikan. Ini juga yang disampaikan oleh Wakil Presiden. Ya, terima kasih Mas Indra. Kebijakan daerah otonomi baru ini, sebagaimana tadi kita sudah dengar bersama-sama, bukanlah suatu hal yang datangnya begitu saja. Ini merupakan perjuangan panjang yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di tanah Papua. Terutama saudara-saudara kita yang ada di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kita dengar tadi dari Papua Selatan, mereka menunggu ini kurang lebih 20 tahun. Dan tentu juga bagi saudara-saudara kita di wilayah Papua yang lainnya, baik di tengah maupun di pegunungan. Aspirasi untuk lebih baik ini, Mas Indra, disampaikan oleh perwakilan-perwakilan kelompok-kelompok masyarakat, baik itu perempuan, kelompok adat, kelompok cendekiawan, tokoh-tokoh agama, kepada semua pihak. Disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, disampaikan juga kepada perwakilan-perwakilan yang ada di DPR, dan bahkan ada yang menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden dalam suatu agenda pertemuan. Betapa besar keinginan saudara-saudara kita di tanah Papua untuk hidup lebih baik, sama seperti saudara-saudara yang lainnya di belahan Indonesia yang lain. Nah, proses inilah yang ditangkap oleh pemerintah dari waktu ke waktu, membaca keinginan yang juga merupakan sekaligus kebutuhan masyarakat kita di Papua. Pemerintah diawali dengan adanya revisi atas Undang-Undang Otsus, kemudian Undang-Undang Otsus inilah yang menjadi dasar hukum sebenarnya adanya pemekaran bagi 3 daerah atau provinsi baru di tengah-tengah kehidupan berpemerintahan di tanah Papua. Jadi dasar hukumnya ada di revisi Undang-Undang Otsus di pasal 76. Ada ruang untuk melakukan pemekaran daerah di bumi cenderawasih di tanah Papua. Nah, inilah yang ditindaklanjuti bersama-sama secara bergotong royong dengan semangat kekeluargaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Papua, dan pemerintah daerah kabupaten, dan seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat yang ada di tanah Papua, dengan segala sukacita untuk mewujudkan adanya daerah otonomi baru di Provinsi Papua. Mas Indra. Baik, artinya ini adalah solusi yang diharapkan dapat segera menyelesaikan persoalan pembangunan, pemerataan pembangunan, manfaat bagi masyarakat Papua. Inilah solusi yang dinilai tepat dan itu juga yang disampaikan oleh Wakil Presiden. Begitu ya Pak Beni ya? Ya, salah satunya itu yang kita melihat sebagai suatu peluang supaya ada perubahan agar terjadinya perbaikan di tengah-tengah masyarakat saudara-saudara kita di tanah Papua. Dengan adanya pemekaran wilayah ini, dengan adanya daerah otonomi yang baru ini, dengan sendirinya jarak yang selama ini jauh, rentang kendali yang selama ini cukup panjang, proses pelayanan yang memakan waktu, biaya, dan lain-lain yang juga cukup besar,
Dengan adanya pemekaran wilayah ini, dengan adanya daerah otonomi baru ini, kita berharap semua persoalan-persoalan tadi dapat Ya, diatasi. Proses baik. pelayanan publik, proses pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan lebih efisien. Kita Ya. berharap demikian yang kelak akan terjadi, Mas Indra. Mm-mm. Jadi memang itu tadi yang dijelaskan Pak Beni yang benarkah yang kemudian menjadi alasan ini dikhususkan Papua begitu ya ketika moratorium itu masih berjalan hingga sekarang ini karena kalau kita lihat data dari Dirjen Odda di Kemendagri begitu ya hingga September 2022 ini data yang kami catat Pak ada 329 usulan Odda di mana rinciannya ada 55 provinsi, 247 kabupaten dan 37 kota begitu yang diajukan, tapi dengan alasan tadi maka Papua dikecualikan begitu ya Pak Beni ya. Ya, kita memberikan afirmasi policy dalam kondisi yang berbeda tentunya. Ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk saudara-saudara kita di tanah Baik. Papua dalam mengejar peningkatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan supaya sama dengan saudara-saudara yang lainnya di Baik. Indonesia. Ya, baik Pak Beni kita jeda dulu ya. Memang di segmen awal ini kita ingin berbicara reasonnya terlebih dahulu, alasannya terlebih dahulu. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi mewujudkannya secara teknis seperti apa setelah PJ Gubernur juga sudah ditunjuk. Maka langkah selanjutnya secara teknis, secara filosofis akan seperti apa begitu ya Pak Beni. Tahan dulu Pak Beni, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Baik, saya masih bersama dengan Pak Beni Irawan dari Kemendagri. Pak Beni mungkin bisa dijelaskan sekarang Pak, 3 DOB ya, kita bicara 3 DOB, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan telah diresmikan dan telah dilantik. Kita juga saksikan tadi para PJ Gubernur ya. Berikutnya langkah apa Pak yang disiapkan oleh pemerintah dalam meletakkan pondasi penyelenggaraan pemerintahan di 3 DOB ini? Ya, Mas Indra, 11 November 2022, saya ingat itu hari Jumat ya, diresmikan 3 provinsi baru, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pada saat yang sama juga dilakukan pelantikan, kita sudah saksikan tadi cuplikan di awal. Saya juga ingin menambahkan bahwa selang beberapa hari setelah itu juga dilakukan pelantikan kepada penjabat sekretaris daerah yang akan membantu penjabat gubernur di masing-masing provinsi untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi yang baru. 11 November 2022 adalah momentum peletakan batu pertama pembangunan fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di tanah Papua, terutama di 3 provinsi yang baru. Ada 6 langkah yang menjadi fokus pemerintah saat ini bersama-sama dengan pemerintah provinsi, baik itu provinsi induk maupun juga provinsi yang baru. Pasca diresmikannya wilayah, pasca dilantiknya penjabat gubernur di 3 daerah. Yang pertama, Mas Indra, adalah penyiapan perangkat daerah dan pengelolaan ASN. Ini menjadi hal penting untuk penyelenggaraan pemerintahan. Diamanatkan kepada penjabat gubernur paling lambat 3 bulan sejak pelantikan itu sudah menyiapkan perangkat-perangkat daerahnya. Kemudian 6 bulan dari pelantikan itu sudah mulai melakukan upaya-upaya pengelolaan atau manajemen ASN-nya. Nah, untuk ini Kementerian Dalam Negeri sudah membantu bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk menyiapkan rancangan peraturan gubernur yang berkenaan dengan pembentukan 22 organisasi perangkat daerah di masing-masing wilayah yang baru. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, mendorong penyiapan infrastruktur di 3 wilayah, baik itu kantor tempat bertugas yang baru, baik untuk penjabat gubernur dan sekretariat daerah maupun untuk perangkat-perangkat daerah yang lainnya. Juga
rumah dinas, rumah jabatan, kemudian juga hal-hal yang berkenaan dengan infrastruktur yang lainnya, Oke. termasuk juga pusat pemerintahan. Kemudian juga yang lain yang perlu disiapkan yaitu berkenaan dengan pengelolaan anggaran. Dalam hal ini RAPBD, Ya. baik itu di tahun 2022 maupun untuk tahun 2023 yang diawali dengan penyiapan rencana kerja pemerintah daerah di awal. Disusul juga dengan beberapa fokus-fokus lainnya, penyiapan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi masyarakat adat, kemudian juga pelaksanaan komitmen hibah. Ini perlu kami jelaskan, Mas Indra, bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di wilayah baru ini ada hibah sebagai salah satu sumber pendapatan awal yang diberikan oleh provinsi induk maupun kabupaten kota yang ada di wilayah-wilayah yang baru. Baik. Ini juga menjadi kekuatan pertama. Dan yang terakhir penyerahan aset, ya, aset yang terdapat di wilayah provinsi yang baru, baik itu aset yang dimiliki oleh provinsi induk, dalam hal ini provinsi Papua, maupun aset-aset yang dimiliki oleh kabupaten kota yang ada di wilayah baru, untuk dijadikan sebagai modal awal penyelenggaraan pemerintahan di tiga provinsi yang baru, Mas Indra. Baik, nanti kita lebih lanjut akan bahas tentang kalau disebutkan DOB ini akan bisa menjadi game changer dalam mewujudkan lompatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat asli Papua. Kita bicara strategi apa yang nanti real disiapkan begitu Pak. Selain secara pemerintahan tadi sudah disampaikan langkah-langkah jitu atau strategis apa agar pemerintahan baru ini bisa berjalan begitu kan. Nanti kita lebih lanjut ya, kita setelah ya DOB atau daerah otonomi baru di Provinsi Papua bisa dikatakan sebagai game changer dalam mewujudkan lompatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat asli Papua. Nah ini strategi apa yang disiapkan Pak Beni? Iya, di samping 6 hal tadi yang sudah saya sampaikan di awal, dengan kondisi yang diharapkan akan semakin baik, dalam arti kata penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan itu bisa dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Ya. Sebagaimana juga arahan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden. Kita ketahui bersama pada beberapa waktu yang lalu, Bapak Wakil Presiden beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke beberapa kabupaten kota di 3 DOB yang baru. Jadi pada saat kunjungan beliau menyampaikan arahan baik itu di Papua Tengah dan Papua Selatan, bahwa dalam waktu yang singkat ini pemerintah akan segera untuk melakukan pemetaan, kemudian sekaligus mengambil langkah-langkah yang konkret terkait dengan transisi kelembagaan terutama di wilayah provinsi baru. Ini diharapkan bisa sejalan dan selaras dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nah ini kita berharap ini bermakna bahwa penyiapan fondasi saat sekarang ini tidak bisa berlarut-larut, tapi harus segera dituntaskan. Terutama 6 hal tadi yang saya sampaikan, agar provinsi yang baru bisa berada pada posisi yang sama dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Itu dihitung dengan tahapan-tahapan pelaksanaan proses pemilu di tahun 2024. Jadi harus melangkah bersama. Ini momentum yang tidak boleh ditinggalkan. Ini momentum penting yang harus dijaga bersama-sama supaya memulai perubahan demi perubahan itu dapat tertata dengan yang sebenar-benarnya dan yang sebaik-baiknya. Ini juga merupakan strategi dalam mendorong agar masyarakat asli Papua bisa bersama-sama dengan pemerintah yang baru, dan mendorong juga pemerintah yang baru, dalam hal ini penjabat gubernur, untuk melakukan terobosan-terobosan. Ini strategi yang kedua yang perlu kita dorong bersama-sama.
agar penjabat-penjabat yang baru juga melakukan inovasi-inovasi, melakukan terobosan-terobosan yang tidak bisa seperti biasa. Harus ada lompatan-lompatan yang diciptakan. Tentu ini berbasis kepada kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing provinsi. Kekuatan sumber daya manusia yang saat ini tengah disiapkan, kekuatan kelembagaan yang saat ini juga sedang diperkokoh bersama-sama, dan yang paling juga mendukung adalah kekuatan sumber daya alam yang ada di masing-masing provinsi. Nah, peluang-peluang atas potensi-potensi inilah yang harus dimanfaatkan oleh seluruh penjabat gubernur maupun sekda yang saat ini ada, sehingga masing-masing provinsi ke depan mempunyai unggulan-unggulan, mempunyai inovasi-inovasi, mempunyai kreativitas-kreativitas untuk melakukan setiap perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dalam segala aspek pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan lain-lain sebagainya. Tiga hal ini, tiga strategi ini yang menjadi dasar utama, Mas Indra, untuk kita mendorong bersama-sama teman-teman di provinsi-provinsi baru dapat melangkah seirama dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Baik, Pak Beni, bagaimana upaya strategis dalam menyinergikan dukungan segenap pihak, terutama dari para elit masyarakat Papua, dalam hal ini misalnya tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, agar bisa seiring sejalan ikut menunjang lompatan-lompatan yang dimaksudkan Pak Beni tadi? Iya, Mas Indra, Bapak Ibu yang saya hormati, di awal tadi saya mengatakan bahwa keinginan dan kebutuhan adanya daerah otonomi yang baru ini atau pemekaran ini berangkat dari semangat dan spirit kebersamaan yang sangat besar. Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh cendekiawan, tokoh agama di seluruh wilayah di 3 provinsi ini dulu sepakat dengan semangat yang sama ingin membentuk daerah otonomi baru sesuai dengan wilayah adatnya masing-masing. Nah, hal itu sudah terrealisasi. Awal puncaknya, saya ingin mengatakan 11 November 2022. Nah, saat ini waktunya untuk merealisasikan, untuk mewujudkan keinginan bersama tadi, untuk dilaksanakan secara bahu-membahu, secara bergotong royong, secara dengan semangat-semangat kekeluargaan, mendukung pemerintah di wilayah masing-masing agar bisa pertama tentunya menguatkan fondasi penyelenggaraan pemerintahan tadi. Kemudian mempersiapkan setiap sendi-sendi bangunan yang akan dibangun dari segala aspek, berbasis potensi yang ada, berbasis sumber daya yang ada. Social capital yang kita harapkan yang menjadi modal awal lahirnya daerah otonomi baru ini betul-betul kelihatan pada saat sekarang ini. Itulah yang menjadi modal utama, kebersamaan, kekeluargaan yang mendukung pada aspek-aspek kehidupan lainnya termasuk keamanan dan lain-lain sebagainya. Itulah modal dasar. Pak Beni, kalau boleh tahu ada target berapa lama pemerintahan ini mampu berdiri dengan baik di 3 daerah otonomi baru ini sebelum akhirnya nanti bicara tentang kesejahteraan masyarakat di 3 daerah otonomi baru ini. Targetnya kira-kira berapa lama pemerintahnya bisa berjalan dengan sudah mulai stabil dan normal begitu, Pak? Ya, tadi saya mengatakan, Mas Indra, untuk penyiapan perangkat daerah itu paling lambat 3 bulan PJ Kepala Daerah harus menyiapkannya. Kemudian untuk pengelolaan ASN sebagai pelaku-pelaku penyelenggara pemerintahan ke depan, itu paling lama 6 bulan juga sudah harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, kondisi-kondisi inilah yang harus didukung oleh semua elemen masyarakat yang ada di tengah-tengah 3 provinsi tadi itu. Masyarakat adat harus membantu itu, masyarakat juga harus mendorong terbentuknya
MRP, terbentuknya DPRP, terselenggaranya proses pemilu, terselenggaranya proses pilkada, sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Sehingga itu bisa berjalan beriringan dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Kita harapkan seluruh langkah yang disiapkan tadi dapat berjalan dengan baik, dengan cepat, sehingga tujuan dari pemekaran 3 daerah otonomi baru ini benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat Papua seperti yang menjadi persoalan selama ini, dan ini menjadi solusi yang diharapkan oleh semua pihak. Terima kasih Pak Beni Irawan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri telah bergabung bersama kami. Salam sehat, selamat malam Pak Beni.